Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kehadirannya kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan Majelis Guru serta tenaga pendidikan SD 163 garis miring 1 Desa Bulyan Jaya. Selanjutnya salawat dan salam tidak henti-hentinya kita aturkan kepada arwah junjungan alam, kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah kekasihnya Allah, Habibina Syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dan bisa bertetangga dengan beliau di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Kepala SD 163 garis miring 1 Desa Bulyan Jaya, yang saya hormati rekan-rekan Majelis Guru dan tenaga kependidikan SD 163 garis miring 1 Desa Bulyan Jaya, yang pada kesempatan hari ini bersedia hadir, berkenan hadir di ruangan yang sederhana ini untuk memenuhi salah satu tugas saya pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Batanghari, yang mana pada pagi hari ini materinya yaitu desiminasi atau berbagi praktik baik atau berbagi pemahaman mengenai modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu diantaranya keyakinan kelas, restitusi, budaya positif, dan lain sebagainya. Nanti ada sekitar 4 materi atau 5 materi yang ingin saya sampaikan. Mohon kesediaan waktunya, bersabar untuk sama-sama kita di sini. Saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan dalam ilmu mengajar dan lain sebagainya. Saya juga belajar dari rekan-rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah bagaimana nanti kita sama-sama introspeksi diri atau refleksi diri. Pada saat ini kita berada di posisi mana? Apakah nanti kita di posisi dengan siswa itu sebagai teman, atau posisi kita sebagai penghukum, atau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, dan apakah posisi kita itu sebagai manajer? Nah, seperti itu. Nanti ada 5 pilihan posisi kita yang harus kita sadari sekarang kita berada di mana, seperti itu. Nah, sebelum memulai acara ini, mungkin ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara ini. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta Bapak Ibu guru beserta pendidik SD 163 garis miring 1 Bulyan Jaya, terkhusus kepada Bapak Rizky Irwan SPD. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di sini. Semoga hadirnya kita di sini membawa dampak positif bagi kita dan anak kita, anak didik kita, sehingga hadirnya di sini ada membawa perubahan baik untuk kita semua dalam rangka membimbing, mendidik, dan mengajar. Jadi tugas kita bukan cuma mengajar, membimbing, mendidik, mengajar yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, dengan adanya guru penggerak di sini, alhamdulillah kita dapat pencerahan-pencerahan baru. Inilah saatnya untuk kita belajar. Ada ungkapan yang sangat menohok, sangat memukul bagi kita di guru, yaitu ucapannya sangat terkenal. Guru yang tidak bersedia belajar, guru yang tidak mau belajar lagi, maka harus berhenti jadi guru. Artinya apa? Kita tidak berhak
mengklaim diri kita sebagai guru apabila kita menutup hati kita, apabila kita menutup diri kita untuk belajar hal-hal yang baru. Kenapa kita harus belajar? Karena dunia ini kita hidup tidak sama dengan zaman kita masih kecil dulu. Kita ketika belajar, dulu guru saya dulu zaman dulu macam sekolah ngajar ada boleh lagi, pikir seperti itu. Kita belajar dan belajar. Apabila kita Sulaiman berhenti tidak bersedia untuk menerima ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, maka kita harus tidak boleh lagi mengakui diri kita sebagai guru. Rasulullah juga bersabda, belajar itu harus terus dari buaya sampai mati. Sebelum lagi kita mati, kita harus belajar terus. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, cara belajar untuk guru ini sudah berubah 1%. Kalau dulu seperti ini belajar Pak Rizky dengan SOP, belajar langsung dengan penantara segala macam. Begitu zaman Jokowi kita suruh belajar di HP, kita tidak ngerti. Itulah berumur sulit dapat ilmu dari belajar dengan HP yang namanya Zoom segala macam. Alhamdulillah dengan adanya guru penggerak di sini kita dapat pencerahan, dapat ilmu baru macam mana kita majukan sekolah ini. Kalau kita tengok sekolah kita di sekolah orang lain yang luar, malu gitu dengan sekolah kamu. Tampilan apa di mana-mana, cara ngajar itu waktu masuk itu udah disiplin sebagian guru itu ngajar aku nyelak anak dapat aku tidak terserah lah, yang penting gaji saya masuk itu ubah pikiran seperti itu. Bapak Ibu, salah satunya dengan ikuti serius belajar seperti ini. Terbukalah wawasan kita. Kalau wawasan itu terbuka, insya Allah hidayah Allah termasuk dalam kita. Saya harapkan buka dulu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu baru tentang cara ngajar model kini kok. Jangan kayu lagi cara ngajar zaman dulu. Kita nengok Ibu Siti. Ibu Siti itu yang mencet pulang. Ternyata Ibu Siti di baju gitu dari orang ngajar gitu. Ibu Siti belajar terus. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan dilanjutkan Pak Rizky. Mohon dibimbing kami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ada satu hal yang saya petik, saya sangat setuju. Mungkin ingin kata-kata yang dari pelatihan dari Pak Mutahidin yang Bapak sampaikan tadi, guru yang berhenti belajar sudah seharusnya berhenti mengajar seperti itu. Nah, kalimatnya mungkin seperti itu. Kalau didengar keras, tapi itulah kenyataannya. Kalau zaman sekarang ini tidak ada lagi kata berhenti belajar, karena kita hidup dan mengajar sesuai dengan kontrak alam dan kontrak zamannya. Zaman kita dulu dengan zaman anak kita zaman kita dulu dengan zaman anak sekarang itu jauh berbeda. Jadi ikutilah berbagai pelatihan dan juga apapun program pemerintah pasti tujuannya baik, karena mereka belajar dari luar negeri seperti itu. Terima kasih atas kesaksiannya Pak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Hari ini materinya tentang aksi nyata berbagi pemahaman modul 1.4 budaya positif, terutama nanti di sekolah. Sebelum kita memulai, ada perubahan paradigma. Kegiatan yang pertama yaitu nanti berpasangan, satu orang menuliskan, kan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah, nanti kertasnya saya kasih. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misal Anda tuliskan nanti di sini emas, misal. Berarti itu berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kertasnya nanti setelah ditulis dikepal seperti ini. Kemudian teman Anda yang di sebelahnya akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Nanti bisa Anda membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Sampai di sini paham Bapak Ibu tugasnya?
Nah, saya kasih dulu kertasnya. Sesuatu itu maksudnya boleh benda. Ya, benda yang menurut Anda paling berharga dalam hidup Anda. Benda, itu sesuatu dalam bentuk. Nah, sesuatu mungkin dalam bentuk Fiksi atau non-fiksi? fiksi boleh, non fiksi juga boleh, Pak. Seperti itu. Pokoknya menurut Anda paling berharga dalam diri Anda seperti itu. Mungkin anak atau apa seperti itu boleh. Nah, boleh. Berdua satu saja. Berdua orang satu kertas saja. Nah, jadi misalnya Naila, Bu Maidar sama Bu Rara satu orang saja. Bukan, berdua satu kertas. Nah, jadi satu sebagai penulis di kertas, satunya bertugas sebagai perayu. Nah, bagaimana yang Anda tuliskan tadi? Nah, boleh tuliskan di sini misal duit 1 miliar Anda genggam. Bagaimana cara teman Anda yang di sebelah Anda bisa merayu Anda supaya Anda melepaskan genggaman tersebut? Nah, seperti itu. Nah, boleh coba dipraktekkan Bapak Ibu. Nah, ayo, boleh. Misal uang 2 miliar misal, boleh. Maksudnya nebak apa nih? Nggak nebak. Nanti Usaha juga kan? usaha teman Anda itu ingin tahu apa yang ada di genggaman Anda. Nah, boleh, tidak apa-apa. Berarti Anda tahu ini. Misal ada duit 2 miliar nih. Anda pengen tahu duit itu 2 miliar tuh boleh tidak saya minta seperti itu. Nah, makanya macam-macam cara Anda tuh merayunya. Bisa Anda bujuk, bisa boleh. Bisa Anda ancam, kau kasih tidak begitu. Nah, kalau itu boleh tidak? Memang lah, tidak dikasih kan menghardik kan. Nah, terus merayu, terus menyuap. Aku kasih 2 juta. Cin, punyamu tuh kasih ke aku seperti itu, boleh kan menyuap tuh. Boleh saja dengan cara apapun, boleh seperti itu. Nah, maksudnya saya Pak, itu kan berpasangan nih. Ya. Dia harus tahu nggak dalam Boleh. Jadi yang diminta apa maksudnya? Misalnya kita berhasil minta apa yang dipegang. Ya. Kita berhasil membujuk yang mereka pegang. Yang menurut mereka ini orang lain tak boleh tahu, tak boleh minta punya kita. Nah, seperti itu. Nah, bisa nggak kira-kira kita tuh minta apa yang menurut mereka tuh paling penting dalam hidupnya tuh kita minta seperti itu. Misalnya tentang duit, ini kok pakai duit gano Tidak apa-apa. Baik, kita coba praktekkan bagaimana Bapak Ibu merayu temannya untuk meminta sesuatu yang menurut teman Anda itu penting dalam hidupnya. Kalau bisa sampai bisa, tidak bisa pun tidak apa. Nah, ayo. Terus coba dulu. Nah, ayo. Mungkin dari kita langsung saja praktekkan bagaimana teman Anda itu merayu Anda seperti itu. Ya, boleh. Kita bisa beli emas, jual emas, bagi duit. Boleh. Ya. Boleh. Nah, boleh. Ini dengan ini ya, Pak Andi dengan Pak Andi dengan Bu Emma bisa. Boleh. Ya. Ayo. Nah, untuk contohnya dulu, mungkin boleh Bu Rana sama Bu Maida. Nah, di sini boleh. Ya. Siapa yang bertugas menggenggam, siapa yang bertugas merayu? Nah, ayo. Siapa yang pintar merayu? Boleh merayu, boleh menghardik, boleh mengancam, boleh membujuk, boleh menyuap. Pokoknya dengan cara apapun, kalau bisa dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat itu apa? Nah, seperti itu. Baik. Nah, ini contoh saja, contoh.
Contoh. Yang menggenggam Bu Rara. Bu Rara genggam sekuat tenaga. Nah, silakan Bu Maidar merayu Rara. Seperti apa? Bu Pade merayu kok kawan aku. Boleh. Bu Rara, boleh saya lihat nggak apa itu yang ada di genggaman tangan Ibu? Jangan dong. Jangan dong. Boleh lah Bu, saya penasaran apa itu yang ada di genggaman tangan Ibu? Iya, ada di sini ya kami. Pegang tuh nyamping sini. Hadiah berdarah dan nampak sini. Jangan Bu, ini kan punya saya. Tapi saya penasaran Bu, kira-kira apa itu yang ada di genggaman tangan Ibu? Boleh nggak saya melihatnya sedikit aja? Nggak boleh Bu. Ayolah Bu, sedikit aja. Rahasia. Terima kasih kepada Bu Rara dan Bu Maidar. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga yang mungkin terjadi di kelas kita masing-masing. Nah, mungkin salah satu contohnya terhadap sikap anak. Kita kadang sudah puas-puas merayu, dah juga baru berubah. Sudah puas kita bujuk, dah juga baru berubah. Sudah puas kadang kita hardik, memang kalau nih, ya. Terus ada juga pula, nih duit jajan, tolong ibu situ, dah juga mau maju-maju, ya tak? Nah, itu sering terjadi di kelas kita masing-masing. Nah, nanti panjang ceritanya. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dalam kejadian tadi seperti tadi antara Bu Rara sama Bu Maidar, kira-kira siapa yang menjadi kontrol? Kontrol itu pemegang kekuasaan. Bu Rara. Kenapa Bu Rara? Nah, karena barang itu seutuhnya milik Bu Rara. Seperti itu juga kelas kita. Kelas itu sesungguhnya milik kita sendiri. Akan kita ubah seperti apa? Seperti itu. Itu adalah tugas kita sebagai wali kelas. Seperti itu. Maupun nanti yang acak-acaknya guru mapel, tugas kita, kan kita yang sebagai kontrolnya. Kita bagus-bagus kelas, sekali guru mapel masuk, mohon maaf ngomong, ini contoh misal. Mungkin ada beberapa di sekolah yang lain tuh, pas guru mapel masuk, kelas mulai berantakan. Kelas kita megangnya bagus, seperti itu. Nah, itu kontrolnya ada di diri kita masing-masing. Nah, stimulus atau respon terhadap teori kontrol ini, adalah yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa seperti itu? Tidak, susah. Tapi kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus pahami orangnya dulu. Jangan tiba-tiba minta merubah tapi kita tidak paham watak orangnya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesungguhnya anak yang nakal itu pasti punya kelebihan. Seperti itulah kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang kayak di film-film itu kita sering, oh anak itu salah, ternyata ending film itu nggak salah. Dia punya tujuan masing-masing. Anak itu seutuhnya punya hakikat dan bakat masing-masing. Bukan anak itu tidak ada yang pintar. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti Bu Rara tadi, terserah kita mau kasih atau tidak, kita yang mengontrolnya. Terus saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang. Yang bisa mengontrol itu diri mereka sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Tadi sudah dibujuk-bujuk, nggak dikasih-kasih. Tapi dengan yang sebenarnya, yang kontrol sebenarnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada banyak cara tadi, selain bujuk, ada rayu, ada segala macam. Itu banyak cara yang perlu dilakukan. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sesungguhnya kan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tetapi yang benar adalah model berpikir menang dan menang. Artinya tujuan kelas kita itu pasti punya tujuan, tidak ada punya tujuan. Nah, lanjut. Terus yang selanjutnya,
makna dari kata disiplin. Disiplin itu berasal dari kata Latin atau disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid itu menurut dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan terakhir, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan pada seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut, Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masuk ke profil pelajar Pancasila. Tujuannya tetap seperti itu. Tujuan utama belajar kita di kurikulum Merdeka ini tetap berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Terus yang selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini lumayan banyak. Nanti kita bahas satu-satu bagaimana teori motivasi itu seperti apa, hukuman dan penghargaan itu seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Mungkin bisa jadi ini akan kita laksanakan di kalau tidak semester ini, di semester berikutnya. Lanjut, Bu. Nah, teori motivasi perilaku manusia sesungguhnya ada 3. Ada yang dari luar, ada yang 2 dari luar, 1 dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama yang dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya motivasi dari luar itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini bisa juga kita sebagai seorang guru merasa ketika kita tidak melaksanakan perintah dari atasan, kita merasa motivasi itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari luar. Kita merasa takut. Kita takut apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Mungkin ini ada arahan dari kepala sekolah, tapi kita tidak melaksanakannya. Itu sebaiknya motivasinya dari diri sendiri. Kalau motivasi yang kedua tetap dari luar, itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, contohnya ketika kita melaksanakan sesuatu, kita mengharapkan imbalan. Itu artinya motivasinya bukan dari diri kita, tapi kita mengharapkan namanya imbalan dari orang lain. Nah, contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, kalau contoh dari 2 seperti ini, motivasinya tidak dari dalam diri kita, kan itu ada motivasi eksternal, artinya tidak dari dalam diri seseorang langsung. Nah, ini maka dampaknya sangat tidak baik bagi perkembangan sekolah. Nah, tapi gunakanlah teori motivasi dan perilaku itu yang nomor 3. Itu berasal dari internal, dari dalam diri sendiri. Contohnya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi, apapun tugas dan arahan kepala sekolah selagi itu baik untuk perkembangan sekolah, sebaiknya kita laksanakan, dan motivasi itu sebaiknya harus timbul dalam diri kita sendiri. Tidak juga kita takut, tidak juga kita mengharapkan sesuatu. Apa yang sudah kita kerjakan itu kita harapkan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini menurut Merdeka Belajar, menurut Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu filosofi yang pertama dari beliau. Ternyata selama ini pendidikan kita itu banyak perubahan kurikulum, tapi tidak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya banyak kurikulum ternyata proyek-proyek saja, tapi tidak sesuai dengan perkembangan hidup anak di zaman itu, seperti itu. Nah, menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya sebelum kita disuruh, kita sudah melakukan. Nah, itu konsep dari Ki Hajar Dewantara ini, sebenarnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke restitusi. Tadi hukuman, kita lanjut ke restitusi. Ini restitusi ini banyak kejadian-kejadian di sekolah sebaiknya diselesaikan dengan
restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti mungkin kita lihat contoh bagaimana penerapan restitusi di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Lanjut, Bu. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalau dulu mungkin kita sering lihat, nah seperti yang ada di papan. Di papan administrasi sekolah itu kalau dulu masih namanya tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu kan kita lihat di papan itu sudah ada tuh tata tertib kelas. Itu sebenarnya kita yang bikin atau tidak? Tidak, karena sudah jadi di papan itu kita terima. Sebenarnya kalau di proses kurikulum Merdeka ini prosesnya tidak lagi namanya tata tertib kelas atau peraturan kelas. Nah, tapi namanya adalah keyakinan kelas, dari kata yakin. Nah, kenapa ada keyakinan kelas? Tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Intrinsik itu artinya motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Timbul keyakinan bahwa mereka, contohnya nanti ada, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh sederhana saja, lampu merah dibuat untuk berhenti, tapi kita jalan, seperti itu. Nah, nanti peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Bahasa dulu kan seperti itu ya, Pak. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau namanya keyakinan, artinya mereka yakin bisa melaksanakannya. Makanya namanya keyakinan, tidak lagi peraturan, tidak lagi namanya tata tertib, seperti itu. Nah, besok pun mungkin kalau di standar kami standar 3 itu besok namanya bukan lagi tata tertib sekolah, harus dirubah namanya keyakinan sekolah. Contohnya, guru datang tepat waktu. Nah, itu contoh. Kalau dulu kan bahasanya tata tertib sekolah, guru datang pukul 7 dan pulang pukul sekian. Artinya waktunya dibatasi. Kalau keyakinan itu enggak lagi. Sudah tahu datang jam sekian, pulang jam sekian. Nah, itu sudah yakin kita dalam diri kita sendiri kan. Ada namanya tadi motivasi itu intrinsik, berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Artinya tidak lagi namanya peraturan, tidak lagi namanya tata tertib, diganti namanya keyakinan. Lanjut, Bu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas contoh yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, kan tidak lagi dibuat jamnya. Di situ mungkin kalau yang lama ada jam 7 sampai jam 12 seperti itu. Terus awali pembelajaran dengan berdoa. Terus peduli sesama. Peduli sesama itu maksudnya saling membantu, menghargai, menolong, menyayangi. Terus belajar dengan merdeka dan bahagia. Terakhir siap kerja mandiri dan kolaborasi. Nah, ini seutuhnya tidak dibuat oleh guru. Tapi sebelum kita memulai proses pembelajaran di awal semester, ini biasanya di awal semester 1, ya Bu. Mungkin kalau di kelas kita dulu tuh kita langsung tiba-tiba jepret print sendiri tanpa kesepakatan dari anak-anak murid kita ya Bu, untuk melengkapi kelas saya. Tapi sebetulnya ini dibuat, misal kalau kelas tinggi mungkin bisa, kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita apa saja. Atau kita kalau kelas rendah, kita kasih bayangan, mereka pilih di antara yang 5 ini. Misal kita kasih 5 pilihan. Nah, siswa kita yang kelas rendah itu susah kalau suruh nulis itu, Bu. Mereka dikasih yang ini buat per kelompok. Nah, dari kelompok ini kira-kira dari 1 sampai 5 kamu kira-kira yakin bisa melaksanakan yang mana. Nah, seperti itu. Ataupun kelas tinggi juga seperti itu kalau mereka bingung.
kita kasih misal 10 pilihan keyakinan kelas. Kan nanti banyak tuh kalau di Kanpa kan banyak keyakinan kelas. Kita pilih saja yang mana. Nah, mereka pilih sendiri yang betul-betul mereka yakin bisa melaksanakannya. Nah, kalau contoh mungkin yang agak berat tuh tugas tepat waktu, mungkin mereka ada yang keberatan seperti itu. Nah, kalau mereka nggak yakin, nggak usah kita buat. Kita buat keyakinan yang lain yang betul mereka betul-betul meyakini bisa melaksanakan keyakinan tersebut. Nah, seperti itu. Nanti boleh kita lihat contoh yang lain. Nah, kita lanjutkan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau dulu namanya peraturan itu ada kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau sekarang tidak lagi, kalimatnya dipersingkat, namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi banyak hal. Bisa jadi bukan hanya buku, tapi juga rapikan kursi setelah pembelajaran. Misal setelah pulang nih, biasanya kan angkat kursi atau masukkan kursi ke kolong kembali, seperti itu. Namanya itu tanggung jawab. Yang kedua, kalau dulu peraturan namanya dilarang mengganggu orang lain. Kalimatnya dipersingkat saja menjadi menghormati orang lain dan hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai pembelajaran. Nah, keyakinannya itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan namanya menghormati orang lain. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga dari contoh dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu contohnya nanti boleh di bidang kesehatan contoh. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah, beda hukuman dan penghargaan itu beda-beda tipis atau beda kalimat sedikit saja antara hukuman dan penghargaan. Kalau tidak dihukum dikasih penghargaan. Nah, seperti itu. Apa beda hukuman dan penghargaan? Sebenarnya sama-sama saja. Nah, pengaruh dari hukuman dan penghargaan itu pengaruhnya ada jangka panjang, ada juga jangka pendek. Kemudian ada juga penghargaan itu sifatnya menghukum dan juga penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, mungkin ini mohon maaf Bapak Kepala Sekolah atau guru-guru yang lain. Kalau penghargaan dan hukuman ini contoh sederhananya saja pada saat penerimaan rapor. Nah, contoh sebenarnya dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini sistem perangkingan itu tidak ada lagi. Karena apa? Karena dampaknya sangat banyak. Contoh sederhana saja. Penghargaan itu menurunkan kualitas pendidikan kita. Anak yang mungkin kalau kita dulu oke lah berlomba-lomba dapat ranking. Kalau sekarang enggak lagi. Anak punya kemampuan dalam dirinya masing-masing. Contoh, anak A pintar matematika, sementara di olahraga dia kurang. Anak B olahraga pintar, di akademiknya kurang. Mungkin seperti itu kebalikan. Nah, jadi ranking kalau di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini sebenarnya ditiadakan lagi. Tapi kembali ke kita, bagaimana cara kita menjelaskan kepada wali murid untuk biar mereka paham, oh ternyata tidak ada lagi sistem perankingan. Nah, tujuannya banyak, Pak. Pertama untuk mematikan kreativitas. Kalau takutnya kita anak yang pintar olahraga tidak dapat ranking, motivasinya berkurang. Sebaliknya, anak yang mungkin hanya pintar di matematika, IPA dan lain sebagainya, mereka belajar PJOK itu asal-asalan. Dampaknya seperti itu, Pak. Ya, kami belajar seperti itu. Terus penghargaan itu mengurangi motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, jadi tujuan pemerintah sebaiknya bagus karena tidak ada lagi yang namanya sistem perangkingan di kelas. Tidak ada lagi juara 1, juara 3, juara 4. Semuanya adalah juara di hati kita, juara juga di hati orang tuanya masing-masing. Itu
tujuan dari mengapa penghargaan dan hukuman itu sama, tidak ada bedanya. Penghargaan mematikan motivasi mereka, hukuman juga mematikan motivasi mereka, seperti itu. Nah, itu artinya dihukum atau dihargai sama-sama saja tidak bagus. Contoh tindakan guru, mana yang dikatakan hukuman, mana yang dikatakan konsekuensi. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu jawab saja. Nah, contoh tindakannya, apakah nanti hukuman atau konsekuensi? Contoh mencatat 100 kali di dalam buku. Contoh kita dulu lah, dakwah PR. Saya berjanji akan mengerjakan tugas sampai 100. Dulu kan seperti itu. Nah, itu masuk ke hukuman atau masuk ke konsekuensi? Hukuman. Itu contoh hukuman. Terus, kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya, nah, itu konsekuensi. Dia sudah merusak, harus ganti. Itu konsekuensi, itu bukan hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, konsekuensi. Karena dia terlambat, temannya sudah melakukan, dia wajib melakukan lagi. Tidak kita hukum yang lain, kita hukum sesuai dengan temannya yang sudah lakukan. Nah, seperti itu. Artinya hukuman dan konsekuensi itu yang berbeda-beda. Tadi cuma kalau penghargaan dan hukuman itu lebih kurang sama. Dampaknya sangat tidak bagus bagi perkembangan anak. Seperti itu. Nah, lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan karena harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, contoh seperti tadi, temannya terlambat, kita tidak hukum yang lain, tapi kita konsekuensinya mereka melakukan kembali apa yang sudah temannya lakukan. Contoh PJOK tadi itu terlambat nih, kawan sudah pemanasan, dia belum. Kita jangan hukum lain, kita kasih bukan hukuman, namanya konsekuensi. Lakukan apa yang sudah teman lakukan, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, yang pertama, kebutuhan kita adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan makanan. Nah, komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan diri kita sendiri, bagaimana kita merasa aman dan nyaman bertahan hidup. Lanjut, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini ada juga pada dalam diri anak didik kita, akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan yang termasuk kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Lanjut. Kebutuhan yang ketiga akan penguasaan, atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan meliputi self
ekstrim dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Lanjut, kebutuhan akan kebebasan. Nah, setiap anak pasti punya kebutuhan akan kebebasan. Mereka punya pilihan mereka masing-masing. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Lanjut. Ini susah, nggak ada bagus. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini juga ada dalam diri anak didik kita. Mereka senangnya apa, perlu kita pahami. Nah, terus kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan, kata Gleiser. Dan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, ini mari kita sama-sama. Nanti ada kebutuhan apa saja yang sesuai dengan kejadian di kelas kita masing-masing. Nah, contohnya yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nah, ini ada ketika mengerjakan tugas ada anak yang sambil bernyanyi. Nah, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara guru. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Artinya anak itu termasuk dalam kebutuhan apa? Kesenangan. Mereka senang bernyanyi, tapi sebenarnya walaupun mengganggu teman di sebelahnya, tapi kita sudah membatasi kebutuhan kesenangan mereka. Nah, seperti itu. Lanjut, yang kedua, contohnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa anak tersebut? Perhatian dan pujian. Ya, mereka butuh diperhatikan. Walaupun kadang sudah di apa? Kalau bahasa itu dinding-dindingnya kita nggak respon. Kita malas merespon seperti itu. Padahal itu dampaknya sangat berpengaruh terhadap anak. Tidaknya yang ibu Amia bilang cantiknya di mana beli. Mereka perlu respon positif dari kita seperti itu. Nah, mereka butuh akan kasih sayang. Guru baik betul. Yo. Kan itu baju baru. Seperti itu. Apalagi anak-anak ya. Apalagi kelas dia baru. Kemarin saya beli. Makanya waktu rapat K3S di Ujung kemarin disarankan oleh dinas itu yang guru kelas bawah itu disarankan memang guru-guru yang sudah senior karena bisa membimbing, memperhatikan senior di bawah, junior di atas. Terus ada kalimat lagi, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebutuhan apa kira-kira? Misalnya anak dibosanin, belajar di kelas terus, kita belajar di luar tuh. Lebih tepatnya mungkin kebebasan. Mereka bisa main itu bebas, belajar tidak hanya dalam. Kayak kita di TM dulu dong. Belajarnya mungkin tidak harus di ruangan dulu, bawa pohon, bawa duduk-duduk. Tapi tergantung dari kondisi sekolah masing-masing. Lanjut, yang berikutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gambarnya lah jelek gitu pula. Nah, tengok nih gambarnya. Elok-elok dikit gambarnya. Kita kadang seperti itu. Kita tidak sengaja. Kadang, nah itulah. Nah, mereka butuh pujian. Sudah bagus tapi diperbaiki lagi ya. Nah, contoh itu. Yang orang mungkin ahli melukis, sekedar dicoret-coret itu
bagus gambarnya, puluhan juta harganya. Kita mungkin yang orang tidak tahu seni ini nilainya jelek, gambar masa 10 juta gitu. Sementara orang yang tahu seni, yang mungkin kita lihat gajah yang bisa coret-coret gambar itu banyak, harganya puluhan juta gitu. Jadi anak butuh akan kasih sayang. Apapun yang mereka buat itu berdasarkan dari dalam diri mereka sendiri. Perlu pujian, perlu kasih sayang. Jelek pun, bagus pun tetap bisa puji. Itu dampaknya sangat berpengaruh terhadap diri kita dan juga perkembangan anak kita di masa yang akan datang. Mungkin di sesi selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang mungkin kita sekarang berada di posisi mana kira-kira? Yang mungkin iya mau dulu. Nanti tadi ini apa? Ayat penaikan. Nah, kalau bisa balik ya. Angin tuh. Ini kira-kira berapa tadi? Bubur depan Mariana. Baik, Bapak Ibu, di sesi terakhir ini mari kita berefleksi terhadap diri kita sendiri, terhadap 5 posisi kontrol. Kira-kira nanti kita berada di posisi yang mana? Nah, baik, saya jelaskan dulu apa itu sebagai posisi penghukum. Mungkin kita semua pernah melakukannya. Nah, posisi penghukum, contohnya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, jangan ya. Contoh, kamu selalu saja salah, tiap hari kamu yang salah. Ya. Terus selalu, pasti, dan selalu yang terakhir kamu yang tidak siap nulis. Nungguin kamu tiap hari. Pasti saya pun juga pernah mengucapkan seperti itu pada anak-anak sebelum kita sama-sama belajar. Nah, kita perbaiki. Nah, guru yang seperti ini senantiasa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan cara menurut versi guru itu sendiri. Sementara versi orang lain mungkin tidak seperti itu. Itu versi dia. Nah, hasil yang didapatkan dari posisi ketika kita menjadi penghukum dampaknya sangat tidak baik. Kemungkinan salah satunya murid marah, dan kedua mereka punya dendam dengan kita. Malas belajar sama bapak. Aku makin marah terus. Aku yang salah. Kita kan sebenarnya tidak tahu alasan mereka terlambat nulis itu apa. Kadang entah dia malam tadi nengok orang tua yang bertengkar di rumah, kepikiran terus, atau tidak dikasih duit jajan. Ikut kan tahu seperti itu. Malas dia jadinya. Sementara kita di sekolah, yang kata ibu pengawas tuh, di rumah lah bertinju dengan laki dengan bini, di sekolah bawa juga anak murid juga yang kan. Iya Pak, seperti itu. Itu berarti posisi kontrol kita belum bisa mengontrol diri kita sendiri. Apalagi kita nak kontrol anak, kontrol diri kita belum bisa. Kadang tuh ke bawah. Iya, betul. Makanya sebelum pergi sekolah tuh kalau mau ceramah tuh istighfar banyak-banyak. Ya, rumah tangga tuh kata orang kalau tidak ada masalah bukan rumah tangga. Namun itu tangga. Kalau
Kalau lift lain naik kan. Saya lihat. Kalau kemarin tetap tangguh, ibu panjang tangguh. Sekarang lift. Walaupun lift tak ada suami, anak pun bisa jadi masalah. Makanya ngomong. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Pasti semuanya pernah kita lakukan. Saya sendiri pun juga. Nah, yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kata-kata yang sering keluar dari guru itu mungkin penting. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kecewanya nih, bapak kamu. Ya. Latihan elo-elo tak dapat juara. Kita pula, mohon maaf ya Pak, kita pula sudah ditekan atasan, dah juga dapat juara. Apalah kendak kamu? Latihan hari kita. Nah, padahal kalau di kurikulum Merdeka tuh bukan juaranya yang jadi tujuan utama, tapi P5 itu ada prosesnya ada Pak. Hasil tuh nak enak, nak tidak, gorengan yang dibuat anak tuh nomor sekian. Mereka tahu dulu cara membuat. Prosesnya. Hah? Iya, bukan gitu saja. Mungkin orang-orang yang di luar minta hasil itu, tapi mereka tidak tahu anak tuh anak sendiri yang buat atau emaknya yang buat. Beda, seperti itu. Nah, kayak kemarin lah contoh sederhana buat nasi goreng. Tidak seutuhnya anak. Nah, yang nyicipin, tidak enak, goreng. Tidak. Nah, itu namanya kita membuat sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh kalimat yang lain. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Lah 10 kali bagi tahu, dah juga ngerti-ngerti. Itu seolah-olah anak tuh salah di waktu gitu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Terus ada juga yang gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu macam ini, nah, macam mana kamu di rumah? Takut anak kan? Mau balik kan takut kan? Saya betul. Main itu nih, main kasti. Ping kena timbul kayak senter. Balik tidak berani. Gara-gara dimarahi guru ngaji waktu dulu. Kau. Gila kau balik. Ada. Padahal kan kita main kan, tak sengaja ya. Nah, jangan kita salahin anak. Harusnya kita kasih ucapan yang, nah tadi kan main tidak sengaja atau dampingi balik ke rumah seperti itu. Namanya main, iya sengaja. Jangan ngecam anak tuh, kau lah salah, gara-gara kau lah. Terus ada lagi di mana posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, baik itu murid yang merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan yang telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hasilnya ketika kita seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Mereka tekanan batin, ya tak? Iya. Tekan batin. Daripada kita hukum tadi mungkin yang posisi kita penghukum, tak kerjakan itu hukum tadi ya. Kalau pembuat rasa bersalah ini mendam di dalam hati. Balik takut. Seolah-olah aku yang salah seperti itu. Terus juga karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid bahwa mereka menahan perasaan. Itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dan lanjut posisi sebagai teman. Nah ini lebih baik kita sebagai guru dan terhadap murid kita buatlah sebagai teman atau sebagai anak kita sendiri. Nah, contohnya posisi sebagai teman ini guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Contoh nih, ayo buat tugas. Nanti kalau tidak buat tugas, bapak kena marah sekolah. Nah, kan seolah kita berteman dengan mereka supaya ada motivasi mereka mengerjakannya. Ayo bantu bapak, ayo. Biar cepat siapnya kerjaan ini, biar nanti bapak kasih ke kepala sekolah gitu. Terus ada juga, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, kita sambil bantu mereka menjalani prosesnya. Terus
ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Kalau mereka hari itu tidak sempat membereskannya, kita nggak usah marah, kita bereskan saja pekerjaan mereka seperti itu. Lanjut. Nah, hasil yang didapatkan dari posisi kontrol sebagai teman ini, murid akan merasa senang karena tidak dimarahi, tidak juga diberi hukum, tidak juga seolah-olah mereka bersalah, tapi hasilnya mereka sangat senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Tapi dampaknya juga ada. Kalau kita terus yang bimbing dia, kadang yang siswa lain iri. Itu mungkin mohon maaf, ada anak-anak yang mungkin ada keterbelakangan, itu kita dampingi terus. Sementara anak-anak yang lain mungkin kita terpenggalan. Seperti itu. Jadi posisi teman itu kalau bisa dia terus. Kalau dari Pak, kopi damping aku. Kan ada anaknya terus dia terus kali-kali kami seperti itu. Nah, itu dampak negatifnya juga ada kalau kita sebagai posisi teman. Jadi posisi teman ini gunakanlah ke semua siswa, tidak dipilih-pilih. Nah, dan juga dampak negatifnya menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Seperti itu. Lanjut ke posisi pemantau. Nah, posisi pemantau. Apakah kita berada di sini atau memantau saja? Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau. Contoh, anak melakukan kesalahan, kita tanya, peraturannya apa yang sudah kamu langgar? Pemantau, kita bertanya, kan sudah keyakinan sudah kita buat nih. Kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Pemantau. Terus, apa yang telah kamu lakukan? Apakah benar, apakah salah? Bahasanya kan enak tadi ya. Terus, ada juga sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu terima? Artinya nih, kami sering nanya di Zoom tuh Pak. Kan kalau sekarang kan tidak lagi memberi hukuman kepada murid, tapi namanya memberikan konsekuensi. Tapi konsekuensi ini tidak dari kita. Contoh, hari itu satu kali, tidak lagi kan hukuman, kan? Konsekuensi itu timbul dari mereka sendiri. Kita tanya, maunya konsekuensinya apa? Yang kira-kira mereka sanggup. Kalau dulu enggak, dengan konsekuensi kita tuh kadang tambah lagi hukuman, hormat bendera dari pagi sampai siang. Itu dulunya. Angkat kaki sebelah, ada PR angkat kaki sebelah. Nah itu dulu kan. Kalau sekarang enggak lagi. Sekarang kita tanya mereka enggak buat PR. Maunya apa? Apa alasan enggak buat PR? Kita tanya dulu. Nah, jadi konsekuensinya kira-kira apa yang kamu sanggup? Itu sebagai pemantau. Nah, terus seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan striker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, hasil dari posisi ketika kita menjadi pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi kita tanyakan penyebabnya apa sebelum kita ada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita tanyakan alasannya apa, kemudian kita makanya dibilang ada namanya tes awal pembelajaran, tes formatif yang asesmen, kan formatif asesmen awal pembelajaran, terutama ini di anak-anak yang
kelas awal, kelas baru masuk. Nah, asesmen awal itu sangat diperlukan. Contoh sederhana. Asesmen awal itu ada soal apakah kamu di rumah menggunakan HP? Kan ada pilihan tuh, ya, tidak. Sementara itu kan hal sederhana ya, Pak. Ketika kita daring, anak tidak ngumpul. Kita tiba-tiba marah, ngapa tidak ngumpul, kawan lain ngumpul. Itulah penyebabnya tidak kita asesmen dari awal. Makanya sebaiknya mungkin besok kita sama-sama belajar ya, Pak. Sebelum memulai kelas kita masing-masing, kita asesmen kelas kita masing-masing. Contoh, pekerjaan orang tua. Ya kan dulu sendiri pekerjaannya. Jadi kan kita tahu, oh, anak ini nyumbang sekian-sekian, kita tahu penyebabnya apa, tidak bawa PDF penyebabnya apa, tidak belajar daring itu penyebabnya apa. Jadi tahu, Pak. Jadi kita tidak seolah-olah langsung menghukum mereka atau PR, tidak seolah-olah membuat rasa bersalah kepada mereka tanpa kita tahu awal penyebabnya mereka tuh apa. Nah, makanya di kurikulum Merdeka itu memang harus ada asesmen awal pembelajaran. Jadi anak tuh dipeta-petakan, Pak. Ini beratnya mampu orang tuanya. Ini orang tuanya sedang. Ini orang tuanya memang orang maaf nggak punya seperti itu. Jadi itu kita sudah sebelum marah Yana, sebelum ngomel-ngomel, kita udah tahu, oh, tidak buat PR daring ini, dia di rumah dari HP. Kondisi orang tuanya mungkin susah beli paket, hanya untuk mungkin nelpon saja. Nah, jangan bingalnya orang lain buat kamu dah. Kita tahu di rumahnya kamu punya HP ya tidak, kamu punya kuota tidak. Itu mamanya megang HP main terus. Kan mak punya HP. Anaknya udah boleh. Sekarang punya HP semua. Jadi posisi pemantau itu kembali lagi ke asesmen awal pembelajaran. Wajib. Sebenarnya asesmen itu wajib. Di asesmen itu di PMM itu ada asesmen awal pembelajaran. Ada di topik PMM. Terus lanjut ke posisi terakhir. Posisi manajer. Nah, posisi manajer ini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan kata demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer itu bisa berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nih, tadi misal anak terlambat datang nih. Tidak kita marahi langsung di depan teman-temannya, tapi mungkin ketika jam istirahat kita panggil, kita berdua sama mereka. Nah, itu posisi manajer seperti itu. Tidak memarahi anak di depan umum, tidak membuat mereka merasa bersalah langsung di depan teman-temannya, tapi cari di waktu luang atau di waktu istirahat atau di waktu pulang, kita panggil dia, kita berdua tanya alasannya kenapa terlambat, kenapa kamu tidak meyakini kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kamu kan dulu sudah yakin datang tepat waktu. Dan alasannya kan banyak nanti. Apakah dia dari luar, mungkin subuh dari luar terlambat. Kan kita nggak tahu. Ya, seperti itu. Terus, apakah kamu sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau nggak yakin, di semester berikutnya kita ubah lagi. Kalau seandainya yakin, terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Katanya seperti itu. Terus, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apakah kamu yakin atau tidak terhadap keyakinan yang sudah kita buat itu? Nah, terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Contoh, kalau mungkin terlambat bangun siang, apa hal yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak siang lagi? Bisa jadi jawabannya hidupin alarm, minta bantu bangunin orang tua, seperti itu. Jadi posisinya itu tidak memarahi anak pada saat di depan teman-temannya. Contoh sederhana saja, kita di rumah, suami istri kalau bertinju, atau ceramah itu jangan di depan anak.
Seperti itu juga gitu. Kita memarahi anak di kelas jangan di depan teman-teman. Pasti kena bully itu lah. Mulailah bunyi simpe bunyi. Memang salah kan? Seperti itu. Carilah waktu-waktu tertentu, entah dia mau istirahat, sini dulu bentar nak. Ngomong berdua teman-teman. Cari solusi supaya mereka tuh bisa memperbaiki sikap mereka. Intinya tuh jangan marahi anak di depan langsung. Tuh kita mungkin sama-sama belajar. Saya dulu juga pernah seperti itu. Untuk ke depannya mungkin kita sama-sama belajar bagaimana kita berada di posisi sebagai seorang manajer. Nah, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Yang kita panggil di jam istirahat itu kita bukan menjudge mereka berbuat salah, enggak. Bukan kita misahkan dia nak main itu, enggak. Nah, kita membuka pikiran mereka, membuka kesempatan mereka berbicara sebelum kita tiba-tiba langsung marah seperti itu. Nah, dampaknya murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Tentu dengan bimbingan kita sebagai seorang guru. Artinya kita perlu bimbing. Jalan keluarnya tuh kayak mana supaya kamu tidak terlambat. Jalan keluarnya kayak mana supaya PR kamu itu bisa dikerjakan. Seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kira-kira kayak mana? Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya. Kamu tidak pernah benar itu sebagai penghukum. Terus ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker atau bintang hari ini sebagai masalah? Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus kamu selalu yang terakhir penghukum. Sebagai penghukum. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses pemecahan masalah yang terjadi di anak-anak di kelas masing-masing. Contoh, segitiga restitusi ini melibatkan 3 hal. Yang pertama, ada namanya validasi tindakan. Terus ada juga menstabilkan identitas, dan terakhir namanya menanyakan keyakinan kelas. Contoh dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama, contoh memvalidasi tindakan. Sebelum kita tahu anak itu berbuat salah atau tidak, kita validasi dulu. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Biar dia jelasin dulu. Terus, adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang sudah kamu butuhkan? Nah, terus ada juga menstabilkan identitas. Ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita jelaskan pada anak itu. Nah, setiap orang tuh pasti punya kesalahan. Tidak hanya kamu, bapak juga pernah melakukan mungkin kesalahan sama seperti kamu. Biar anak tuh punya motivasi. Oh, ternyata yang membuat salah tuh bukan hanya aku saja yang pernah. Mungkin bapak gurunya juga pernah. Nah, terus ada juga, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Mungkin teman-temanmu yang lain juga pernah. Nah, itu caranya menstabilkan identitas. Biar anak tuh tidak takut dengan itu. Stabilkan dulu, emosinya tuh stabilkan. Terus yang ketiga, ada namanya menanyakan keyakinan. Nah, dari kesalahan mereka itu kita kembali lagi ke sini. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar?
Kalau tadi ya. Nah, kira-kira bisa nggak kamu merubahnya? Apa cara kamu merubahnya? Nah, seperti itu. Kalau dia tidak paham cara merubahnya, kita bimbing. Mungkin kamu baiknya seperti ini. Pagi-pagi itu bangun jam sekian, sholat subuh dulu. Atau hidupin alarm, jangan sekali, 2 kali hidupin alarm. Seperti itu. Kita kadang hidupin alarm sekali, cek mati. Habis itu lewat. Lalu udah sahur. Ya. Makanya kalau alarm itu lebih baik hidup 2 kali, jam 4, habis itu jam 4 lewat 15 misalnya. Kalau sekali cek mati hilang. Nah, tuh seperti itu. Cara kita bagaimana segitiga restitusi ini di sekolah bisa kita lakukan. Nah, terus yang terakhir, mari kita berefleksi. Dari posisi ini ada 2 juga, ada 3. Yang 2-nya dari luar, menuntun murid untuk memiliki motivasi perilaku terhadap diri pribadi. Contohnya motivasi dari luar itu menghindari rasa sakit, terus mengharapkan penghargaan dari orang lain seperti yang tadi, dan terakhir motivasi itu harus ada dalam diri kita sendiri. Contohnya untuk pemenuhan diri pribadi. Artinya kita melakukan sesuatu lebih baik tidak diperintah. Kalau kita diperintah, ada yang model orang itu diperintah sakit hati. Lebih baik tanpa diperintah kerjakan. Ya. Apalagi mungkin sebentar lagi kita akan dikasih. Lebih baik tanpa diperintah kita buat sendiri. Nah, setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda-beda, sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatnya berbeda-beda. Kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan baik. Nah, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kira-kira untuk menutup sesi ini, dari 5 posisi ini kita sekarang berada di posisi yang mana kira-kira? Apakah kita berada di posisi yang mana? Kita saat ini masih berada di posisi penghukum dan pembuat pasal-pasal. Artinya diharapkan kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu bagaimana kita lanjut ke posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Manajer ini artinya bukan hanya kepala sekolah, tapi kita bisa memimpin kelas kita masing-masing. Jadi diharapkan dari mungkin presentasi saya hari ini, kita harapkan kita bisa menuju ke posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Bisa Bapak Ibu? Mari sama-sama kita belajar. Mungkin hari ini cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin di lain waktu kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi praktik baik pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rizky Ridwan yang sangat mencerahkan kepada saya, juga kepada kawan-kawan yang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sudah makan pagi ini? Belum sarapan? Harusnya pagi-pagi itu kita ngapain? Harusnya sarapan supaya belajarnya lebih semangat, datang ke sekolahnya tepat waktu. Nah, berkaitan dengan itu, pagi ini
perut. Berarti sarapannya siang. Oh nggak apa-apa. Ya nggak apa. Tapi lebih baik terbiasa sarapan pagi. Bisa? Bisa. Nah, hari ini seperti yang kemarin Bapak bilang, kita hari ini akan membuat namanya keyakinan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oh, bersih-bersih. Apanya yang harus bersih? Lantai. Apa lagi? Bebas dari sampah. Membersihkan sekolah, terutama membersihkan kelas kita sendiri. Papan tulisnya harus bersih. Susun mejanya harus rapi. Apa lagi ya Skar? Kalau pagi-pagi datang tuh harus bagaimana? Harus datang tepat waktu. Nah, artinya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah supaya menumbuhkan budaya positif pada diri kalian sendiri. Jadi harus bisa berbudaya positif. Harus bisa berbudaya positif. Harus yakin. Oh, yakin. Pagi-pagi itu saya bisa datang tepat waktu. Yakin saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Tugas itu contohnya apa? Ada P. Dikerjakannya kapan? Nah, saat pulang sekolah langsung ya. Seperti itu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang Bapak minta kalian duduk per kelompok. Kelompoknya sudah Bapak kasih kemarin. Ini kelompok 1. Ayo, mejanya disatukan. Sini. Nah, bawa pensilnya masing-masing. Ini kelompok 2. Kelompok 2 yang ini. Nah, kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini. Nah, ini. Kelompok 3 sini. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Udah ya. Nah, Bapak perhatikan ke depan. Halo. Bapak punya contoh keyakinan kelas. Ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ya. Nah, Bapak berikan kepada kelompok masing-masing. Nanti silakan pilih keyakinan kelas mana yang akan kita sepakat. Silakan baca terlebih dahulu di kelompoknya. Di sini. Baca bareng-bareng. Ayo. Baca bareng-bareng dulu. Baca bareng-bareng. Sudah? Sudah dibaca bersama? Sudah ya? Nah, artinya di situ ada beberapa contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang masing-masing nanti. Nah, masing-masing dari beberapa contoh keyakinan kelas ini yang kira-kira kamu benar-benar yakin bisa melaksanakannya, terutama di kelas kita sendiri. Ya, contoh nanti si Mas Nan pilihnya ini misal. Nih, belajar dengan aktif dan tertib. Nah, nanti silakan tulis di sini, oke? Masing-masing tulis sendiri berdasarkan keyakinan masing-masing. Boleh lebih dari 1. Misal, si Mas Nam mau tulis 3, misal datang tepat waktu 1. Yang kedua, belajar dengan tertib dan aktif. Terus membuang sampah pada tempatnya. Boleh tulis lebih dari 1, boleh 2, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh lebih. Oke, siap? Ayo, silakan pilih sendiri. Ayo, tulis. Ayo. Berdasarkan
yakini ya. Oke? Yang kamu yakini bisa kamu kerjakan. Siap? Ayo silakan tulis. Yang sudah siap taruh di sini. Silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Ayo, nah, tempelkan dulu. Yang siap tempelkan dulu. Nah, ayo. Mana lagi ayo. Si Manggala belum? Manggala, Delphi sama Kesia. Manggala, Delphi sama Kesia. Sepakati dulu ya. Dari yang sudah kalian pilih, kita sepakati mana yang sama. Nih ada datang tepat waktu. Setuju datang tepat waktu? Kita kelompokkan dulu ya. Datang tepat waktu. Ada berapa orang nih? Nih datang tepat waktu. Ini sama dengan ini. Terus ada Aku itu, Pak. ya, ada hormati dan hargai teman. Angkat tangan jika bicara. Ini datang tepat waktu juga sama. Ini dengarkan penjelasan juga sama. Nih sama datang tepat waktu. Sama ya. Yang sama kita samain dulu. Ini rapikan sama. Terus datang tepat waktu sama. Membuang sampah. Oke. Rapikan buku di sini sama. Ini belajar dengan aktif. Nah, sama. Nah, berdasarkan yang sudah kita sepakati, kita lihat dulu ya. Lihat yang pertama. Nanti bilang setuju atau tidak setujunya. Ini keyakinan kelas yang harus kita jalankan bersama-sama. Nah, supaya kelas kita itu nantinya berjalan dengan aman, tertib, nyaman, tidak ada gangguan. Kita sepakati Yosef. Ayo. Yang pertama, datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Datang tepat waktu itu artinya apa? Datang pagi-pagi lebih awal sebelum bel berbunyi. Setuju? Setuju. Yang kedua, angkat tangan jika ingin berbicara. Setuju. Kalau mau berbicara, mau minta izin, tolong angkat tangan. Siap? Angkat tangan bagaimana? Ayo, angkat tangan bagaimana? Nah, oke, setuju? Setuju. Yang sepakatan kelas yang akan kita jalan. Setuju? Oke, hari ini cukup sekian tentang keyakinan kelas kita. Semoga bisa dilaksanakan. Bisa. Terima kasih untuk hari ini. Tepuk semangat. Bang. Ding ding ding. Dong dong dong. Bang. Ding ding ding. Dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang dari kelas 1B. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas bersama Pak Rizky. Kami yakin bisa menjadi siswa yang disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesia dari kelas 1B.